ngeledek cewek yang lagi Leher merah. Judul albumnya Zaman Edan, ciptaan Pak Gusti Sudarsana. Dadi kebeli ngibur kena adi, pangde sebet sesai-sai. Ilo jegeken nunduke, ngudiang kanti barak baonge, pasti galak-galak legune di kamar lohe ibi sanja, subetawang liu legune, mesare dobelin sapote, pangdekan tinyidang legune ngugut baong ilohi. Oke, Pak D. Alot gitu ya. Kalau nama aslinya Made Kandra, tapi orang lebih kenal Pak D. Alot gitu. Apa kabar Pak D? Sehat? Tiang becik-becik. Iya. Pak D, ini yang kalau tiap kali mendengar nama Pak D. Alot, saya pasti selalu ingat lagu Galak Menjanji di Jalan. Itu dua dari sekian hit yang pernah dihasilkan Pak D ya di lagu pop Bali ya. Pak D, kalau boleh tahu sejak umur berapa Pak D suka menyanyi dan bermain musik Pak D? Tiang kalau bermain musiknya semasih di sekolah waktu nike di Driaraba ya kita sudah diajak waktu nike tiang sebagai pemain bass gitu. Umur berapa Pak D waktu itu? SMP ya umur belasan sekitar umur 13-14 nih lah. Memang tertarik di musik waktu itu? Ya karena sebagian besar di tunanetra itu seniman waktu itu. Jadi kena pengaruh lah banyak yang bawa gitar, setiap hari kita dengar suara gitar, dengar mereka pada bawa radio waktu itu yang masih ngetren ya. Dengar-dengar lagu di radio teman-teman di dalam satu kamar itu bisa ada 7 radio itu. Kita kamarnya bisa 20 orang. Gitu. Jadi dengerin radio, dengerin lagu, tertarik kemudian gitu. Iya, tertarik jadi. Kalau boleh tahu Pak D, flashback sebelumnya. Pak D dari kecil memang tunanetra atau bagaimana Pak D? Dari lahir, cuman Dumun masih ada sisa penglihatan. Tiang pernah bisa naik sepeda, waktu SD masih bisa naik sepeda. Gitu. Terus kemudian sama sekali nggak bisa melihat itu umur berapa Pak D? Kalau yang total sampai cahaya pun tidak ada setelah tiang kerja di hotel. Karena baru mulai kerja di hotel nih pertama kerja di Legian Beat Hotel, tiang masih bisa melihat lampu-lampu ataupun misalnya ada lilin di bawah banyak, itu mungkin ada acara di Legian Beat. Tiang masih bisa lewat melintas di sela-sela ini cahaya itu. Tapi setelah itu sama sekali enggak. Sedikit demi sedikit dia menghilang. Itu berarti sampai Pak D lepas dari Driaraba itu masih bisa melihat? Masih bisa, cuman tidak berani lagi naik sepeda. Oke. Nah, waktu ketika mengalami kondisi seperti itu, Pak D sempat putus asa nggak atau artinya nggak percaya diri Pak D? Mungkin karena berkurangnya penglihatan itu sedikit demi sedikit, jadi seiring dengan turunnya penglihatan, tiang secara tidak sengaja sudah mulai mempelajari, mendeteksi lebih dini bagaimana kita berbuat sesuatu tanpa dengan cahaya begitu. Artinya pelan-pelan Pak D juga udah mulai beradaptasi dengan kondisi itu gitu. Ya, Niko mungkin yang menyebabkan tiang tidak terlalu banyak berpikir tentang itu. Nah, sampai kemudian Pak D akhirnya memang betul-betul tertarik ke musik, belajar musik itu awalnya dari Driaraba juga? Ya, itu cuma dari teman ke teman, tidak ada pelatih khusus, instruktur untuk memberikan bagaimana cara bermain, bagaimana cara bernyanyi. Sebatas suka gitu aja, sebatas suka. Kemudian tanpa kita guru mencoba. Ya, otodidak berarti? Ya, otodidak. Ada guru tapi kan waktunya sangat terbatas di kelas gitu. Nah, Pak D masih ingat nggak pada waktu itu? Karena kalau nggak salah saya dengar itu kan ada beberapa memang alumni Driaraba itu yang kemudian memang konsen di musik Pak D. Mungkin kakak kelas atau apa itu ada nggak Pak D?
Sebelumnya enggak ada, paling mereka cuman di panggung-panggung yang memang dikondisikan dari sekolah ataupun dari asrama untuk sosialisasi tunanetra gitu. Hanya bermain di seputar itu gitu. Ya. Kalau kemudian Pak D akhirnya bisa ke lagu Bali itu gimana ceritanya Pak D? Nah ini juga dari radio Pak D, dari radio. Waktu itu tiang dengar lagu Bali, Beli Nono. Awalnya dari Nono ya? Itu menjadi inspirasi karena tiang dengar lagunya kocak dan vokalnya kok kayaknya tiang suka mengikuti lagunya dia gitu. Jadi, masih ingat nggak lagunya Pak Nono yang waktu itu yang menarik perhatian Pak D itu lagu apa Pak? Capung Gantung ada waktu itu, kemudian Luas Kecare. Ya. Nah itu terus ada lagu BCC, termasuk saya ada apa D ya? Ya Tajan Bubar itu ya. Tajan Bubar. Berarti inspirasinya dari sana gitu. Dari ya? sana ya. Sampai kemudian Pak D akhirnya dapat kesempatan rekaman tuh ceritanya gimana Pak D? Karena begitu kuat inspirasi dari Beli Nono ya, dari lagu-lagu yang tiang dengar di radio. Setelah tamat SMP aja di Driaraba, ya mungkin juga karena tidak ada kesibukan, tidak bisa melanjutkan pendidikan, tiang memilih untuk belajar menciptakan lagu, kemudian keras keinginan untuk mencari di mana sih sebetulnya rekaman yang bisa mempromosikan, kemudian bisa lagu ini sampai diproduksi, dikenal banyak orang. Yang berusaha mencari info, ada rekan saya pemain keroncong yang dulu punya grup Surya Muda, yaitu Bogi Prasetyo gitu. Iya, Pak Bogi Prasetyo maksudnya. Ya, Pak Bogi. Jadi lewat Bogi, tiang dianjurkan ke Bali Record, tiang tanya alamatnya di mana, dan akhirnya mungkin Pak Bogi juga punya relasi ke sana, nelpon ke sana, akhirnya tiang diterima. Pertama melamar, apa dia bilang ke Bali Record langsung diterima gitu? Ya, tiang cuman menyodorkan bukan master sih, demo lagu. Itu dengan demo lagu itu mungkin dipelajari dulu. Setelah itu 3 hari kemudian yang dipanggil. Lagu apa itu yang diterima pertama tuh? Pak D masih ingat? Sugih Ulian Tunangan. Sugih Ulian Tunan. Ya. Itu single ya, bukan album ya? Itu album. Satu album full? Satu album, itu judul albumnya Zaman Edan, ciptaan Pak Gusti Sudarsana. Ya. Kemudian di situ ada Sugih Ulian Tunangan, ciptaan tiang sendiri. Masih banyak lagu-lagu yang lain seperti... Album kompilasi ya jadinya? Nyanyi sendiri, cuman lagunya tiang ambil Pak Gusti juga ada lagu di situ. Oh ya, artinya Pak D Alot satu album, cuma membawakan lagu dari orang lain juga beberapa gitu ya? Iya. Langsung waktu itu yang langsung naik daun itu Sugih Ulian Tunangan atau gimana Pak D? Lagu Sugih Ulian Tunangan yang rame di radio, cuman mungkin dari kaset masih kurang ya. Kurang pembeli, kurang peminat, mungkin hanya karena mungkin satu lagu yang diminati di kaset itu. Nah kemudian dari itu tiang berpikir, karena di kaset ini sebagian besar lagu tiang, jadi tiang berpikir mungkin saya tidak boleh seperti ini, mungkin saya harus mencari warna lagu yang lain, atau paling tidak mengangkat lagu teman-teman supaya tiang bisa lebih dikenal, lebih cepat dikenal gitu. Lalu kemudian yang Pak D lakukan setelah itu? Waktu nikah yang membawakan 2 aja lagu Pak Gusti Sudarsana dalam album Zaman Edan. Akhirnya berikutnya tiang ambil lebih banyak lagu dari Pak Gusti juga. Masih di Bali Record? Enggak, langsung ke Aneka di tahun 94-95 itu. Berarti Bali Record satu album langsung ke Aneka gitu ya? Ya, sempat mandek lama. Itu dah karena kasetnya kurang laku, jadi tiang sempat diam berpikir apa sih penyebabnya? Dimana kelirunya ya, gitu kelirunya ini di mana gitu. Atau mungkin nggak pada waktu itu Pak D ngerasa bahwa masyarakat kita belum bisa menerima gitu Pak D penyanyi tunanetra, atau karena mungkin masih dipandang kurang atau gimana Pak D mungkin? Mungkin waktu itu tiang lebih jauh berpikir dari lagu tiang yang harus diperbaiki. Ke sana tiang berpikir dulu. Dari tema lagunya gitu ya? Tema lagu. Terlalu ini kita seperti kata dalam tempurung lah. Idealis gitu Pak D. Idealisnya tinggi sekali.
Nah, berarti begitu pindah ke Aneka Rekod, Pak D mencoba warna baru gitu ya? Iya, disitulah mulai melejit akhirnya. Yang pertama di Aneka Rekod itu yang mana Pak D? Lagunya? Yang pertama, ini dah yang bawa lagu galak-galak di tahun, bukan. 97 lagu galak. 97. 95 itu ada di situ lagu Megenjekan juga ada itu. Baru kemudian naiknya setelah lagu galak-galak. Lagu galak-galak. Megenjekan juga sudah mulai rame di radio, lumayan membuat kita mulai ini apa namanya? Dapat tawaran ya gitu. Yang kalau kemudian lagu galak-galak itu inspirasinya bagaimana Pak D? Itu karena banyak sampai sekarang anak-anak muda juga suka, dan apalagi sempat dirilis ulang oleh No Stress, itu gimana Pak D Cina lagu galak-galak itu? Ya itu mungkin tiang inspirasinya dari gurauan anak-anak muda itu ya. Ketika bagaimana dia melihat temannya yang lehernya merah, kemudian diejek, dipakai canda gitulah sama teman-teman, itu yang pakai inspirasi yang coba untuk ini mengembangkan. Pak D ngerasa nggak pada waktu menciptakan lagu itu bahwa ini bakal booming gitu, nggak? Feeling Pak D gimana? Kalau tiang sebetulnya awalnya itu bikin tembang dulu, kemudian bikin lirik. Nah jadi tembang yang tiang anggap tembangnya agak kocak, tiang berusaha untuk membuat liriknya menyesuaikan dengan tembang itu, jadi kita bikin liriknya yang kocak. Tapi kalau tembangnya memang romantis, kalau dibuat lagu kocak ya nggak pas dia, gitu aja sih. Tapi orang taunya Pak D lagu kocak, padahal lagu romantis juga bisa ya berarti ya? Ada juga, seneng juga gitu. Seneng juga gitu. Itu kalau setelah lagu galak-galak itu ngetop, itu kan kalau salah duet dengan Ayu Duari. Ayu Duari ya, duet. Nah, ya. Itu volume pentasnya seperti apa Pak D? Sementara kan kalau boleh dibilang ya, mohon maaf, dengan keterbatasan Pak D itu seperti apa jadi gitu Pak D? Orang kepingin tahu kan penyanyi lagu galak-galak tuh yang mana gitu. Ini mungkin juga di samping lagu itu memang diminta oleh masyarakat. Nah, niat atau tekad baik dari rekan-rekan ngajak tiang untuk ikut mengisi acara seperti misalnya Canting Camplung. Sering kali ngajak tiang keliling waktu nikah, Karangasem, Bangli, Gianyar, Klungkung. Bahkan 1 bulan itu hampir 23 kali terisi waktunya. Bisa main pada waktu lagu galak-galak. Lagu galak-galak dan menyanyi di jalan itu. Nah, itu kan gini Pak D, kalau misalnya kebanyakan penyanyi kan aksi panggungnya yang dilihat. Nah, Pak D waktu itu nyanyi diiringi band apa solo? Band. Diiringi band. Iya. Pak D ngerasa kurang leluasa nggak di panggung Pak D? Karena kan nggak bisa banyak bergerak otomatis pasti. Betul. Sangat disitulah kendala penyanyi tunanetra. Kalau misalnya kita menyanyi tidak sambil pegang alat, di situ kendalanya. Karena sementara gerak kita tidak pernah melihat, bagaimana kita akan bisa bergerak dan bahkan bergaya supaya bisa menarik gitu. Jadi itu alasannya kalau Pak D Alot akhirnya tampil lebih nyaman, lebih leluasa kalau bawa alat gitu, jadi Pak gitar gitu ya. Iya. Nah, nyambung soal hitsnya Pak D itu, setelah lagu galak-galak itu kan ada Menjanji di Jalan. Kalau Pak D sendiri ngelihat di mana sebetulnya kekuatan lagu itu sehingga bisa banyak hits gitu Pak D sampai sekarang? Nah itu pada kocaknya lagu. Pada kocaknya lagu yang mana dalam lagu galak-galak nih candanya seperti yang tiang bilang tadi itu, seperti lagu ngeledek cewek yang lagi leher merah. Nah kalau di lagu galak-galak itu bagaimana pemuda-pemudi menjanji di jalan untuk bisa ketemu supaya menikmati kebebasan seperti itu. Kita bikin dengan suasana kocaknya gitu. Kalau yang itu inspirasinya dari mana Pak D? Pengalaman pribadi mungkin? Itu imajinasi. Oh, imajinasi ya gitu. Tapi Pak D merasa cocok emang dialog duet dengan Ayu Duari ya, yang memang pas ya pada waktu itu ya. Tapi waktu itu kalau tampil sering duet atau sendiri Pak D? Justru duetnya yang lebih banyak sama penyanyi lain dulu. Direkamannya sama Ayu Duari? Sama Ayu Duari, tapi di pentasnya sama lain. Ayu Damayanti. Oh, gitu. Kenapa nggak dengan Ayu Duari langsung waktu duet live-nya Pak D? Pertama waktu nikah yang nggak tahu alamatnya
Ayu Duari. Kemudian kita kan terbatas dengan komunikasi waktu itu ya. Nggak kayak sekarang sudah ada WA, sudah macam-macam. Waktu itu tahu nomor teleponnya sulit juga gitu. Sampai sekarang pernah ketemu setelah, artinya setelah belakangan sempat ketemu nggak dengan Ayu Duari? Sudah waktu ini, waktu merilis ulang lagu Menjanji di Jalan. Udah ketemu lagi sudah gitu ya? ketemu lagi. Boleh nggak Pak De nyanyikan sedikit Menjanji di Jalan tuh Pak De? Mungkin bagian intro atau refnya Pak De? Iya. Dini beli mengantosang, suba menjanji ketemu di jalan, bebasi rageman demen samrag. Pak De, kalau dengar suaranya dari Pak De nyanyi pertama kali yang saya dengar di kaset dulu dan sekarang itu masih stabil. Kok boleh tahu tipsnya apa Pak De? Ini bukan muji loh, serius. Tiang cuman ini aja. Sering setiap hari ini ya bisa dikatakan hampir setiap hari pegang gitar sambil nyanyi. Cuman itu udah enggak terpikir kita harus pembinaan suara, hanya seneng aja Pak. Seneng aja gitu sambil genjerang-genjerang gini, seneng aja sambil. Artinya tiap hari tetap melatih olah vokal itu sendiri hampir gitu ya? Setiap hari gitu. Hampir setiap hari. Nah, boleh Pak De ceritakan nggak setelah dari Aneka Record, kan Pak De bilang angkat namanya banyak di sana gitu. Pengalaman yang paling berkesan apa yang Pak De rasakan gitu selama menjadi penyanyi rekaman Pak De? Dan itu kalau saya Bali Record sempat beberapa kali Aneka Record sempat beberapa kali bikinkan album kan gitu Pak De. Yang Tiang senang nih bahwa karya-karya Tiang itu disukai sama masyarakat. Itu yang pertama. Sementara nih Tiang yang lebih senang lagi bisa menanamkan penggunaan bahasa yang baik gitu ya melalui lagu. Kan ada istilahnya yang untuk kita bagaimana kita harus menyebutkan, untuk orang lain bagaimana. Kemudian ada tingkatan bahasa sor, singgih. Nah itu sornya untuk siapa, singgihnya untuk siapa, atau yang mana tidak boleh dicampur. Kadang-kadang kan sekarang banyak sekali bahasa yang kacau dia. Sudah tadi dia disinggih langsung ke sor lagi. Balik gitu. lagi gitu. Kalau Pak De belajar itu dari mana Pak De? Tiang suka drama gong Tiang suka. Nah, belajar dari dialog drama gong juga gitu ya? Dari drama itu Tiang banyak belajar. Kalau penguasaan kosakata tuh Pak De sering dapat dari mana Pak De istilah-istilah itu di lagu Bali? Karena salah satunya kan mungkin misalnya saya kurang tahu apakah Wawangsalan apa Belat Badan itu Pak De kan ada berapa lagunya isi seperti itu. Ada misalnya seperti Bang Klopok nagih genjo, Bang Cepok nagih pindo, kayak gitu. Nah, itu dapatnya di mana gitu Pak De? Dari ini obrolan sehari-hari dengan teman, kadang-kadang orang tua di rumah itu sambil bergurau gitu. Itu saya ambil dari situ aja. Nah, kalau sekarang Pak De istilahnya kan sudah hampir bukan hampir lagi 20 tahun lebih setelah lagu Galak-Galak dan Menjanji di Jalan itu berlalu, orang masih suka lagunya tapi nggak banyak tahu penyanyinya. Gimana kesan Pak De? Orang lagunya ngerti tapi begitu dibilang penyanyinya yang mana ya? Nah, itu kesan gimana Pak De? Seperti mungkin masih kurang sosialisasi mungkin ya. Masih kurang disosialisasikan ya. Salah satunya pentas sekarang sudah jarang ada. Betul. Kemudian peminat-peminat lagu Bali anak-anak muda sekarang kan banyak sekali gitu. Jadi pementasan yang kurang padat karena memang tidak bisa dilakukan akhir-akhir ini gitu. Kalau Pak De ngerasa pernah menduga nggak akhirnya bahwa ternyata anak-anak sekarang pun ternyata masih banyak menyukai lagu Pak De gitu? Ya Tiang tahunya dari sukanya orang mengcover lagu-lagu yang sudah Tiang bikin. Di-cover kembali. Dan Tiang tidak pernah berpikir kok Tiang tidak bilang mengcover lagu saya cuek aja. Sepanjang mereka mau menyanyikan berarti mereka senang membantu ikut mensosialisasikan. Dan ternyata banyak yang sekarang tahu lagu Pak D itu justru setelah misalnya dengar salah satunya No Stress ya. Setelah dengar Menjanji di Jalan mereka jadi penasaran penyanyi aslinya yang mana ya gitu ya. Nah itu ada pikiran nggak Pak D kemudian untuk berkolaborasi dengan penyanyi sekarang? Rekaman lagu baru atau kemudian merekam ulang lagu-lagu yang dulu Pak De?
Kalau dengan No Stress itu memang keinginan dari No Stress sendiri untuk mengangkat kembali penyanyi lawas kan demikian. No Stress sendiri yang datang ke tempat Tiang karena waktu Nike keinginan Tiang untuk melanjutkan menyanyi muncul kembali itu sudah tidak terpikir gitu. Sempat nggak terpikir untuk nyanyi lagi. Terpikir gitu. Untuk nyanyi lagi, tapi No Stress tetap mendorong, memberikan semangat supaya saya ikut bangkit lagi. Sebagai mengawali itu saya diajak nyanyi bareng sama No Stress gitu. Setelah itu baru Pak D kemudian akhirnya mulai aktif bikin konten di YouTube gitu Pak D ya. Itu pun atas arahan dari No Stress juga. Iya. Tiang maunya di sana aja cukup gitu. Cukup kerjasama dan No Stress. Ternyata disarankan bikin konten gitu ya. Terus didorong itu akhirnya Tiang coba lagi gitu. Kalau Pak D ngerasa kenikmatan jadi penyanyi Bali itu di mana Pak D? Pertama bisa menghibur, kedua bisa menyalurkan apa yang Tiang karya-karya Tiang Nike. Jadi supaya dia tidak hanya ada di atas kertas gitu. Kita masih bisa mensosialisasikan sekalipun hanya lewat YouTube saat ini. Nah itu senangnya kalau lagu Tiang disenangi Tiang jadi semangat gitu ya. Semangat kembali untuk membuat lagu-lagu berikutnya gitu. Kalau dihitung-hitung dari pertama kali pertengahan 90-an di Bali Record sampai saat ini, Pak D masih ingat nggak sudah berapa lagu yang direkam Pak D? Kurang lebih. Menghitung secara pasti sih tidak ada, mungkin ya sekitar 100-an lah. 100-an lagu sudah ada gitu ya. Dan itu berarti ada di album, ada di atas kertas. Masih banyak yang di atas kertas Pak D? Itu nggak ada niat untuk istilahnya direkam sekarang ini atau mungkin diberikan kepada penyanyi pendatang baru? Bagaimana Pak D? Mungkin karena belum banyak ketemu rekan aja Tiang. Oh, belum ketemu rekan untuk mensosialisasikan lagu itu tadi ya? Sampai sekarang masih aktif bikin lagu Pak D? Masih, tapi itu tidak bisa ditentukan sekarang saya mau bikin lagu, tidak bisa. Mungkin pas genjerang-genjerang gini kadang-kadang muncul secara tiba-tiba inspirasi. Idenya gitu ya? Tergantung mood juga berarti Pak D ya? Tergantung mood. Kalau Tiang dikejar, membuat lagu itu sulit gitu. Nah, kalau yang seperti Pak D bilang tadi, lagunya De Alot itu kan kebanyakan liriknya kocak, keseharian. Apa karena memang karakter seorang De Alot itu memang suka humor, suka bercanda atau gimana Pak D? Tiang memang suka bercanda, kalau bergaul secara langsung ini suka bercanda. Tapi kalau langsung di panggung disuruh ngelucu kayak kita dalam situasi sehari-hari gini hilang dia. Kalau di panggung malah nggak bisa ngelucu gitu bisa, ya? Nggak muncul dia. Tapi kalau ngobrol gini nyambung gitu Pak D? Malah banyak tawa sama teman-teman. Kalau boleh tahu dari Pak D punya 4 buah hati Pak D ya, keturunan ya Pak anaknya. Dari keempat itu ada nggak yang mengikuti jejak Pak D? Sementara sih belum kelihatan Pak D. Belum kelihatan. Karena yang pertama bisa nyanyi, akhirnya larinya guru. Oke, yang kedua? Yang kedua enggak begitu nyanyi sih, enggak begitu suka. Tapi dia hanya suka mendengarkan, tapi enggak pingin dia jadi mengikuti lagu itu enggak. Gitu. Dia sekarang kerja di kantor desa, kan udah jauh sekali jadi sama saya. Beda. Yang ketiga? Yang ketiga dia senang main gitar sama teman-temannya. Tapi jatuhnya ke dinas lingkungan hidup. Gitu. Beda jauh lagi. Yang paling kecil, yang bungsu? Masih SMA kelas 2. Tapi belum menunjukkan ketertarikan di musiknya? Sebetulnya sudah. Dia juga suka nyanyi. Cuman suruh mengisi di YouTube, enggak mau, enggak berani dia. Pak D kan selama ini bikin beberapa konten YouTube. Itu disupport sama anak-anak juga atau gimana? Iya, disupport sama anak-anak aja. Kalau komentar mereka terhadap lagu bapaknya gimana? Pernah nggak mereka memberi komentar atau pendapat pandangan itu? Ya mungkin mengomentari lagu saya masih nuansanya lama gitu. Bahkan dia itu anak-anak juga sama suka bercanda kayak Tiang. Ini lagunya Bapak ini nuansanya lama. Penggemar-penggemar Bapak sudah banyak yang meninggal. Jadi enggak usah nyanyi gini lagi gitu. Disuruh ganti lagu gitu. Ganti lagu. Nah, kalau yang kesibukan Pak D sekarang apa Pak D? Kalau kan rekaman jarang, paling di YouTube aja atau genjreng-genjreng kayak gitu. Kesibukan sehari-harinya apa Pak D lebih banyak? Kesibukan Tiang waktu ini masih sempat sibuk di organisasi tunanetra karena Tiang mulai jadi pengurus di
organisasi tunanetra itu sudah dari tahun 96 dengan jenjang-jenjang yang berbeda dan akhirnya baru berakhir di tahun ini, di tahun 2022 gitu. Tapi di sela-sela itu Tiang kan harus juga punya mata pencaharian yang sebelumnya Tiang bekerja di hotel karena situasi pandemi akhirnya dirumahkan. Tiang coba untuk membuka klinik pijat tunanetra yang Tiang namakan klinik pijat tunanetra Gemar Sehat gitu. Nah itu Tiang tetap jaga di sana. Nah tetapi semua tahu karena situasi seperti ini, kondisinya seperti ini, tidak bisa kita handalkan, tidak bisa Tiang handalkan untuk menjamin kehidupan keluarga. Gitu. Tapi kalau artinya Pak De kalau ngelihat kan ada kecenderungan memang ketika menyebut rekan-rekan yang tunanetra, dua keahlian utama kan memang itu Pak De. Kalau nggak seni, pijat kan itu Pak De lebih banyak. Kalau dari dulu memang lebih banyak itu. Karena teman-teman seusia Tiang masih pekerjaannya seputar itu aja. Tapi kalau anak-anak sekarang belakangan ini kan banyak yang akademik dia. Udah bergerak ke akademik, bergeser gitu jadinya. Nah, kalau Pak De boleh tahu kenapa tertarik bergerak di bidang organisasi juga Pak De? Tiang sebetulnya rasa peduli aja. Tapi awal-awalnya juga di tahun 96 itu dibimbing oleh rekan-rekan di atas Tiang, disuruh coba belajar supaya tahu tentang organisasi. Kemudian setelah Tiang beberapa tahun mengikuti ini tertarik juga, peduli jadinya. Peduli sama teman. Dan akhirnya di tahun 2000 Tiang langsung di tingkat provinsi ini Nah kira-kira gagasan Pak De pada waktu itu dan mungkin sampai sekarang masih, apa yang ingin Pak De lakukan terhadap teman-teman disabilitas, terutama tunanetra Pak De? Apakah di bidang seni atau di bidang kewirausahaan atau kemandirian itu apa kira-kira? Ya lebih jauh sih kemandirian dari tunanetra itu sendiri, tetapi mengingat masyarakat, pemerintah belum begitu membuka peluang bagi tunanetra. Saya lebih jauhnya ke sosialisasi, bagaimana mensosialisasikan tunanetra di masyarakat, di pemerintah, supaya bisa hidup bersama, punya kesempatan yang sama, inklusif lah. Inklusif ya, bisa inklusi sama masyarakat, gitu, pemerintah. Gitu. Kalau menurut Pak De yang perlu ditumbuhkan, kan masih banyak biasanya Pak De, kalau orang yang disabilitas, kan cenderung mereka minder Pak De, kurang percaya diri. Nah kalau menurut Pak De gimana caranya untuk membangkitkan rasa percaya diri mereka Pak De dalam berbagai hal itu? Yang pikir itu dari awal di mana dia berada di rumahnya sendiri dulu. Kalau keluarganya mau membuka, artinya memberikan kesempatan mereka untuk bergaul, ya bagaimana caranya? Pertama mungkin dari dia punya saudara, sepupu, ajaklah bergaul, kemudian dituntun keluar, dikenalkan dengan rekan-rekan sekitar. Nanti yang pikir itu, tapi itu banyak yang tidak dilakukan oleh keluarga-keluarga yang punya tunanetra. Tunanetra dulu Tiang bilang karena Tiang di dunia itu kan. Iya, kebetulan di sana. Ya, Tiang juga berpikir ke disabilitas yang lain juga semacam itu. Dari keluarganya kadang ada yang tidak mau memberikan kesempatan untuk memperkenalkan dia punya saudara. Saudara saya ini, dia tunanetra tapi dia punya kemampuan begini. Nah seperti itu, ajaklah bergaul dengan rekan-rekan yang lain. Ya gitu. Justru merasa tidak percaya diri untuk mengenalkan ke publik gitu Pak De. Itu awalnya dari keluarganya sendiri. Ya. Dari tunanetra itu sendiri Tiang yakin pasti ingin gitu, pasti ingin. Nah karena kesempatan itu tidak diberikan, sehingga rasa malu itu akan menumpuk dan akhirnya tidak berani kemana-mana. Dan memang akhirnya ya beku jadinya gitu Pak De, nggak bisa ngapain kan gitu ya. Tapi Tiang merasakan sangat berbeda dengan Tiang. Nah, kalau boleh cerita Pak De sendiri kondisinya, kalau dulu mungkin dengan keluarga tuh gimana Pak De? Sampai ya boleh dibilang kan jarang ada tunanetra yang bisa namanya sampai sepopuler Pak De. Mungkin selain Pak Gusti Sudarsana, ada Pak De Alot. Apa itu karena dukungan keluarga juga atau gimana Pak De? Awalnya pasti dari keluarga itu. Ya. Karena dulu waktu kecil aja sebagai contoh, Tiang digendong ke sana ke sini sama ibu almarhum.
kemana aja dia pergi, tiang diajak. Jadi orang pasti nanya, ini siapa? Ih kasihan dia nggak ngelihat. Ya gitulah awalnya seperti itu. Dan kemudian sepupu-sepupu juga akhirnya setelah mulai ini apa namanya berani ke sana ke sini diajak juga gitu. Tidak ada yang membiarkan tiang di rumah. Akhirnya diterima di Banjar itu sama masyarakat setempat. Tiang jadinya enggak merasa bahwa oh saya tunanetra, saya keterbatasannya begini, enggak terasa jadinya. Tapi Pak De pernah nggak merasa minder atau enggak percaya diri Pak De? Justru minder itu yang lebih banyak muncul saat ini, ketika belakangan malah baru muncul gitu. Iya, gimana ya situasi sekarang ini apalagi gadget yang banyak kan, jadi kita tidak banyak berkomunikasi dengan orang. Ketika ada pertemuan di Banjar, ketika ada acara-acara di sekitar kita di masyarakat di sana kan, orang masih lebih asik ke HP, gitu. Komunikasi kurang. Komunikasi gitu. Kurang. Nah di situ saya merasa tidak gimana ya, tidak ada teman jadinya. Kurang gitu. Dihiraukan gitu ya, jadinya. Gitu. Tapi Pak De sendiri sehari-hari bisa Pak De mengoperasikan gadget Pak De? Bisa, karena sekarang sudah ada aplikasi yang bisa membantu kita membacakan semua ikon yang ada di HP. Oke, sangat terbantu karena gadget itu gitu Pak De ya? Ya sekalipun pasti masih ada keterbatasan yang lain, paling tidak bisalah dilakukan gitu. Mempermudahkan itu jadinya. Nah, dari tadi saya lupa nanya sama Pak De, nama asli kan Made Kandre, tiba-tiba jadi De Alot. Itu memberi nama populer itu di rekaman atau dari keseharian Pak De? Itu nama panggilan waktu kecil. De Alot sebetulnya panggilan waktu kecil, di Bali Record salah tulis De Alot jadi. Oh, aslinya De Alot panggilan gitu. Ya. Ini jadi De Alot karena salah gitu ya. Ya. Nah, kalau sekarang kira-kira hal apa yang masih Pak De ingin lakukan atau mungkin ada keinginan yang belum tercapai Pak De mungkin? Ini dari channel YouTube yang sedang tiang bina sekarang. Nah itu ternyata mungkin juga apakah YouTube yang masih kurang sosialisasi atau kurang padat, ini kontennya kurang padat, mungkin setiap minggu atau 2 minggu sekali, tiang belum bisa melakukan itu, dan apakah masyarakat masih melihat sosok siapa yang menyanyi, apakah itu menjadi kendala, itu yang belum tiang bisa baca dengan pasti. Artinya Pak De masih merasakan kadang-kadang orang membedakan, oh ini penyanyi biasa, ini penyanyi tunanetra, itu masih ada perbedaan persepsi gitu Pak De? Sepertinya begitu, tapi tiang tidak berani mengatakan itu ya 100% bukan. Cuman yang pasti sangat sulit untuk memajukan YouTube tiang, gitu aja. Tapi artinya Pak De ngerasa bahwa kadang kan ada dia misalnya peduli, karena kasihan. Pak De sendiri seberapa jauh merasa? Itulah yang pikir, apa dia mau membuka punya saya karena kasihan atau gimana gitu. Jadi masih tanda tanya sebetulnya gitu Pak De ya? Oke, nah yang terakhir Pak De, kalau misalnya Pak De ada kesempatan sekarang ini untuk kembali mengisi Belantika Musik Pop Bali gitu, kira-kira lagu atau karya seperti apa yang ingin Pak De sampaikan lagi ke masyarakat? Kembali, yang memang lagunya kocak ataupun romantis itu aja, tetap di itu aja. Tetap kocak dan romantis, nggak bisa berubah dari dulu Pak De ya? Katanya itu penggemar saya udah mati yang dulu. Tapi buktinya kan anak-anak sekarang masih suka Pak De. Oke. Sebagai penutup, boleh Pak De nyanyikan lagi sedikit bagian lagu apapun yang ingin Pak De nyanyikan. Saya kira tetap asik Pak De. Yang mana boleh Pak De? Ini lagu yang ada di YouTube saat ini. Iya. Ulala, 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 muda setata ocem warnan adi, layu buka pucuk baja, apa aneh sangat kekenahan. Dadi ke beli ngibur kena adi,
pang desebet sesai-sai. Oke, itu lagu terbaru. Itu judulnya apa Pak De? Ngibur Kenah Adi. Oke, mudah-mudahan Pak De Alot selalu sehat dan bisa ngibur kita semua juga Pak De ya, dengan lagu-lagunya yang kocak dan juga memperhatikan kaidah bahasa yang baik dan benar gitu Pak De. Terima kasih Pak De atas kehadiran di Oke Made. Semoga sehat selalu dan tetap untuk teman-teman juga salam secangkir kopi hangat.